warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kelasnya siapkan dulu. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Anisha. Sama. Ini kan baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita itu mau belajar apa? Belum tahu, Ibu. Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang provinsi itu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku dapat mengenal provinsi yang ada di Indonesia dan dapat mengetahui sejarah provinsi yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, anak-anakku dapat menganalisis berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia dan letaknya pada peta yang benar. Terus yang terakhir, anak-anakku dapat mengkomunikasikan informasi tentang salah satu provinsi dalam bentuk presentasi, laporan tertulis, ataupun media-media lainnya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenal provinsi yang ada di Indonesia. Ada yang tahu di sini Indonesia itu terdiri dari berapa provinsi? Elma? 38 provinsi. Nah, betul sekali. Beri aplaus kepada temannya. Kenapa email? Tante, Bu. Makanya dia begadang. Nah, Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, betul sekali apa yang dibilang tadi oleh temannya. Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya sejarah wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hanya terdiri dari 8 provinsi. Tidak seperti sekarang, Indonesia itu sudah memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, ada yang tahu struktur pemerintahan provinsi itu ada berapa? Apa Ibu? Ada yang tahu struktur pemerintahan provinsi di Indonesia itu ada berapa? Tidak tahu. Nah, struktur pemerintahan provinsi di Indonesia itu ada 3. Ada gubernur dan wakil gubernur. Yang memimpin pemerintahan provinsi dapat tanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, yang kedua itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD provinsi, yaitu wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dan yang terakhir itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, yaitu memimpin pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada
temannya tadi, provinsi dengan otonomi khusus di Indonesia itu ada Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Selanjutnya, keberagaman antar provinsi. Ada yang tahu nggak ada di Sulawesi Selatan itu? Saya Apa? Ina tahu Sabila? Ramadan tahun. Wah, betul sekali, Indah. Nah, di sini keberagaman budaya antar provinsi. Setiap provinsi memiliki keberagaman budaya yang ditunjukkan melalui, misalnya rumah adat. Betul yang tadi disebutkan oleh Indah, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Terus pakaian adatnya Sulawesi Selatan itu apa? Baju modern. Nah, betul sekali apa yang dibilang oleh Bunda dan email. Nah, makanan khasnya misalnya di Sumatera Barat itu ada rendang. Kalian suka rendang? Saya. Email suka rendang sampai yang buat. Mama. Oh, nanti ajak-ajak dia ke rumahnya. Ibu. Nah, misalnya selanjutnya itu ada bahasa daerah. Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku. Di sini bahasa apa yang digunakan? Makassar, Bu. Bahasa Bugis. Bahasa Indonesia. Oh, berarti campur. Ya. Nah, di sini bangga dengan provinsiku. Siapa di sini yang tidak bangga sama provinsinya? Tidak ada, Ibu. Nah, betul. Setiap warga itu perlu bangga dengan provinsinya dan berperan aktif dalam pembangunan. Misalnya, contoh kontribusinya itu misalnya menjaga kelestarian budaya lokal. Negeri itu aktif dalam kegiatan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Terus mengikuti kompetensi seni dan olahraga yang mewakili provinsi. Nah, di sini ada yang bisa jawab pertanyaan yang di atas. Coba sebutkan apa ciri khas dari provinsi tempat tinggal kalian. Elma, silakan naik. Makanan khas dari provinsi tempat tinggalku itu makanan khasnya coto Makassar. Tariannya tari Pak Dupa. Pakaian adatnya baju bodoh. Terima kasih, Elma. Seri hapus kepada temannya. Itu sekali. Elma sudah hebat sekali dalam menyebutkan ciri khas dari provinsi tempat tinggalnya. Nah, perhatikan anak-anak. Selanjutnya, waktunya kuis. Soal yang pertama, siapa cepat dia dapat hadiah? Saya. Berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Email. Jawabannya B, 38, Bu. Wah, betul sekali, email. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Hadiahnya, Bu. Ini hadiahnya untuk Terima kasih, Bu. email. Soal selanjutnya, tapi ini sudah tidak ada hadiahnya ya. Nah, betul sekali, 38. Selanjutnya, siapa yang memimpin sebuah provinsi dalam pemerintahan daerah? Saya lagi. Email, silakan email. C. Targetnya betul sekali. Email hebat sekali. Tadi aku suka email. Soal yang terakhir, provinsi manakah yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia?
sudah hebat-hebat semua karena sudah memahami materi kita hari ini. Anak-anak, sebagai tugasnya kalian di rumah, coba kalian cari ciri khas dari provinsi kalian masing-masing. Ditulis dalam kertas satu lembar ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Elma, silakan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Dan tadi saya menyebutkan makanan khas dari provinsi saya, tarian, dan baju adat dari provinsi saya. Lalu provinsi itu dipimpin oleh gubernur. Itu saja, Ibu. Nah, terima kasih Elma. Memang sudah paham tentang materi ini berarti. Ibu bangga kepada Elma. Makasih, Ibu. Beri aplaus kepada temannya. Dan bagaimana perasaannya kalian ketika pembelajaran minggu tadi? Senang. Terima kasih Mel atas antusias. Berakhir pula pembelajaran Ibu hari ini. Kata kelasnya siapkan terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum kita pulang, mari berdoa bersama. Angkat tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.